Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama kelas 11 MIPA 6 ingin mempresentasikan tentang tablik, khutbah, dan juga dakwah. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama ada Anida absen 3 sebagai editor. Kedua ada Esya absen 13 sebagai pembawa dakwah. Ketiga ada Firda absen 14 sebagai pembawa tablik. Keempat ada Burhan absen 20 sebagai pembawa khutbah, dan terakhir ada saya, Syakira, absen 33 sebagai narator. Dan berikut adalah presentasi dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana atas karunia dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut para keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, hingga sampai kita selaku umatnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Keutamaan Membaca dan Menghafal Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah wahyu yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penerang, petunjuk, dan pedoman serta rahmat yang kekal abadi sekaligus mukjizat dan bukti kebenaran risalah Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran seperti firman-Nya dalam surat Al-Quran Al-Kahfi ayat 27, Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi rabbika, yang artinya, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Sebagian orang malas membaca Al-Quran karena padahal di dalamnya terdapat bentuk-bentuk untuk hidup di dunia, dan sebagian orang juga merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Padahal perlu diperhatikan bahwa Allah akan memberikan keuntungan-keuntungan bagi orang yang membaca Al-Quran. Di antaranya, 1. Huruf diganjar dengan 1 kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dan kalimat basmalah saja sudah mencapai lebih dari 100 kebaikan. Subhanallah, akan menghapus dosa bagi orang yang terus-menerus membaca Al-Quran hingga menjadi kebiasaannya. Jadi kita harus selalu membacanya secara terus-menerus. Al-Quran akan menjadi syafaat di hari kiamat. Abu Umayyah Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi sekali keutamaannya yang diberikan Allah untuk para pembaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran adalah dengan menghafalnya. Kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang terjaga baik secara lafaznya dan isinya. Hal ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menjaga sampai hari kiamat. Salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Al-Quran adalah dengan memuliakan para penghafalnya, dan ada beberapa keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Quran. Hati seorang penghafal Al-Quran tidak pernah kosong. Di dalam hatinya selalu diisi dengan cahaya Al-Quran. Dia akan selalu merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Menghafal Al-Quran akan memakai mahkota kehormatan. Rasulullah SAW bersabda, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, bebaskanlah dia. Kemudian orang itu diberikan mahkota keramah atau kehormatan. Al-Quran kembali meminta, wahai Tuhanku, tambahkanlah. Maka orang itu dipakaikan jubah keramah. Kemudian Al-Quran memohon lagi, wahai Tuhanku, ridhoilah dia. Maka Allah meridhoinya, dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah dan naiklah ke surga. Dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya, ditambahkan nikmat dan kebaikannya. Hadis riwayat Muslim. Akan menempati tingkatan yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah, jumlah tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran.
sepakat tingkatan surga yang dimasuki oleh penghafal Al-Quran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang senantiasa mencintai firman-firman-Nya, senantiasa membacanya, dimudahkan untuk sedikit demi sedikit menghafalkannya, serta yang paling penting tidak lupa juga untuk mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para hadirin sekalian, jujur merupakan cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau selalu mengedepankan kejujuran karena jujur adalah akhlak yang sangat baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbing ke surga. Seorang yang jujur, maka ia hingga di sisi Allah akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu akan menyeret ke neraka. Seorang yang biasa berdusta, maka hingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah, orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk orang yang sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara akhlak dari dusta. Karena itu, ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 1, Allah berfirman, "Wadzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sungguhnya ini adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Kemudian di bagian lain yaitu ayat 504 diterangkan pula, "Wadzkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Para bapak, ibu, dan saudara sekalian, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah hal yang disenangi Allah SWT. Jika Allah senang, maka pastilah dia akan mengasihi, dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surganya. Sesungguhnya
Kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seorang menuju kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan. Sebab orang yang selalu jujur, maka ia tidak akan merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya. Tidak ada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar untuk berusaha dan meningkatkan diri sendiri dan memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataan yang jujur, maka ia tidak akan khawatir, bahkan ia tak akan segan-segan mengatakan apa adanya. Tidak terselipi kebohongan sedikit pun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar untuk berusaha dan meningkatkan diri sendiri dan memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataan yang jujur, maka ia tidak akan khawatir, bahkan ia tak akan segan-segan mengatakan apa adanya. Tapi terhadap dirinya sendiri dan hatinya, ia sangat takut dan kalut. Ketakutan itu ialah jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengungkapkan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim memiliki akhlak yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.